Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Aries. Berkah semesta apa yang akan kalian dapatkan di bulan September 2021 ya? Setelah saya membaca sebuah judul atau tema readingannya itu karma, itu sangat berat ya, nggak mudah. Tapi akhirnya saya bisa ngelewatin itu ya. Memang efeknya luar biasa ya membaca karma. Selain dari nada, terus dari energi, itu juga sangat bisa mempengaruhi pembacaan ya gitu. Jadi saya berusaha untuk senetral mungkin, dan memang untuk hal-hal yang negatif awalnya saya nggak mau membaca, tapi akhirnya saya coba untuk melawan diri saya sendiri, bukan melawan ya, tapi lebih ke menantang diri saya sendiri untuk membaca hal yang negatif. Dan ternyata memang oh benar, membaca hal-hal yang negatif itu memang pengaruhnya luar biasa ya. Jadi kita udah ngelewatin itu, sekarang kita mau baca berkah semesta yang akan didapatkan zodiak Aries di bulan September 2021. Sebelum dimulai kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartunya ya guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya, dan kalau kalian ingin request tema bisa tulis di kolom komentar ya. Terus untuk yang ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk yang ingin mendapatkan gorden dan juga aksesorisnya dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke. Ini general reading, bisa resonate, bisa tidak. Jika resonate, mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak, ya kalian nggak boleh baper ya. Terus ini kebetulan hordeng ya, karena kalau nggak ditutup ini panas gitu, tapi nggak apa-apa. Oke. Terus sampai di mana tadi? Kalau kalian walaupun Aries tapi nggak resonat, kalian nggak boleh baper karena Aries itu energinya banyak. Dan ini fun reading, kita ambil aja baiknya. Kalau misalkan ini sudah terjadi, kalian bisa flashback sedikit ya, ambil positifnya dan buang negatifnya. Kalau memang ini sedang terjadi, mungkin kalian mendapatkan pencerahan, terus motivasi, jalan keluar, apapun itu. Dan kalau belum terjadi, ya apa ya, bisa untuk jadi sedia payung sebelum hujan. Tapi ini judulnya kan berkah semesta ya, jadi kita aminkan aja yang baik-baik. Kalau nggak terjadi ya ya sudah gitu kan. Ini untuk hiburan semata, tapi juga ada edukasinya. Oke. Jangan di skip saat saya shuffle dan juga iklannya ya guys ya. Yuk kita mulai. Oke. Oke, kalau kalian ingin jadi donatur Jumat Berkah, bisa WhatsApp saya ya yang ada di kolom deskripsi. Oke. Oke. Ada Two of Swords, ada The Hangman, terus ada Queen of Wands. Alhamdulillah untuk tahapan YouTube-nya saya lagi ngejar untuk 1,3 juta dulu ya. Lalu setelah udah mencapai itu, selanjutnya adalah tahapan verifikasi ya. Terus setelah itu saya bisa request pin ya ke Google AdSense. Jadi setelah itu bisa dicairkan dan saya bisa berekspansi keluar tempat ya, terutama keluar rumah ini. Jadi ya doain aja bisa secepatnya ya, karena saya mau membangun sebuah komunitas untuk untuk komunitas YouTube saya. Oke. Di sini ada King of Cups, terus ada Three of Swords ya, dan di sini ada The Sun. Wow, oke. Berkahnya adalah untuk hal kehidupan, kalian akan mendapatkan suatu berkah ya dari Allah dan alam semesta. Dan berkah ini adalah tidak cuma-cuma. Kalian harus menjalani hidup dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kejujuran, dengan kebaikan, dengan keceriaan nih. Kalau kalian tidak menjalankan kehidupan dengan hal-hal yang baik, kalian gak akan dapetin berkah itu ya. Berkah itu adalah kalian akan merasakan healing atau sembuh dari rasa sakit hati kalian ya, dimana memang itu sudah sangat lama yang kalian belum
rilis ya. Jadi indikator rilis itu adalah ketika kita melihat suatu kejadian itu kita udah biasa aja bisa mentertawakan. Bahkan kalau yang lebih hebatnya lagi, ketika kita melihat kejadian hal-hal yang membuat hati kita nggak nyaman, atau kita sakit hati, dendam, marah, emosi, itu kita sudah bisa berterima kasih ya. Tapi kalau misalkan kita bilang oh gue udah ikhlas ya, tapi begitu ingat kejadiannya, ih gue kesel sama dia, gue bete gini-gini, berarti itu tandanya kalian belum rilis ya. Ketika rilis adalah ketika kalian sudah bisa menerima, bisa mentertawakan, bahkan kalian bersyukur kalau nggak ada kejadian itu kalian nggak berubah menjadi lebih baik ya. Salah satu berkahnya itu. Lalu karena merasakan hal yang kurang nyaman juga di dalam hal hati perasaan, kalian menjadi sosok seseorang yang benar-benar sabar ya. Kalian menjadi sosok seseorang yang bisa melihat sudut pandang yang jauh lebih luas, perspektif yang berbeda. Misalkan kayak gini, kenapa sih dia zolimin gue, padahal kan gue udah baik, ini dia yang jahat. Kalau sekarang kalian lebih ngeliatnya gini, oh ya udah dia ngezolimin saya, berarti Allah memang mengizinkan hal itu terjadi. Mungkin ada yang ingin diperbaiki dari saya, mungkin saya ingin dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan lain-lain. Jadi lebih positif pikirannya dan memang lebih melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas, tidak sempit, tidak seperti katak dalam tempurung ya. Kalian juga menjadi sosok seseorang yang banyak sekali intrik atau tapi yang lebih positif ya. Ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu, ya banyak cara yang bisa kalian lakukan gitu, dan kalian menjalani hidup hari-hari kalian dengan penuh keceriaan. Dan selain itu juga di sini berkahnya adalah kalian jadi jauh lebih bisa mengendalikan perasaan kalian. Tapi kalian tipe orang yang nggak bisa hidup tanpa pasangan ya. Terus di sini Allah dan alam semesta sedang memberikan kalian dua pilihan, dan kalian harus benar-benar bisa memutuskan mana yang mau kalian pilih ya. Ini akan lebih detail dengan bottom of the deck ya. Ini untuk yang udah di shuffle. Oke. Sekarang kita ke bottom of the deck. Oke. Aries ini, kenapa saya mulai pembacaan dari Aries? Karena Aries ini adalah zodiak pertama, zodiak pemimpin untuk ke-12 untuk ke-11 zodiak lainnya ya gitu. Kalau misalkan kita kan dimulai dari Januari ya, ya udah, kalau di zodiak itu memang yang pertama adalah Aries. Jadi setiap pembacaan zodiak itu saya selalu mulai dari Aries karena Aries adalah urutan yang pertama. Lalu di sini ada Six of Swords, ada Temperance, wow, ada ada Three of Cups ya. Jadi di sini berkahnya adalah kalian bisa benar-benar move on dari masa lalu, dan hal-hal yang tidak baik di masa lalu kalian menjadikan pelajaran ke depan. Kalian juga ingin berekspansi, entah itu pindah rumah, pindah wilayah, pindah pekerjaan maupun pindah hati ya. Dan di sini hidup kalian jadi jauh lebih seimbang, hati, pikiran dan perasaan kalian bisa healing, bisa sembuh ya. Diaminkan, didoakan yang baik-baik. Dan ternyata dua pilihan ini ya, tadi ada Two of Swords, itu adalah mengenai perasaan ya. Berkahnya adalah mungkin untuk untuk third party atau hubungan orang ketiga itu memang tidak baik, tapi di sini Allah dan alam semesta itu berbaik hati. Kalian bisa memilih, kalian bisa memutuskan mana yang mau kalian pilih untuk menemani hidup kalian dalam hal percintaan ke depannya ya. Jadi memang kalian dihadapkan kepada dua pilihan ya. Dua pilihan itu adalah mengenai hal percintaan, mengenai lawan jenis, mengenai orang yang bisa membahagiakan diri kalian dan kalian bisa membahagiakan dirinya. Third party itu nggak selamanya buruk ya. Dalam artian apa? Kalau dia belum terikat, itu nggak apa-apa ya. Jadi masih bisa memilih. Tapi kalau yang sudah terikat, ya mungkin kalau dirasa hubungannya yang sekarang itu tidak baik ya buat apa dipertahankan ya gitu. Tapi kita harus dengan cara yang baik, diselesaikan baik-baik. Kalau memang kalian ingin memilih dengan orang baru dan cinta baru, selesaikan dulu dengan yang lama ya, baru kalian bisa meningkat ke yang baru. Lalu di sini ada Seven of Pentacles, ini Eight of Pentacles, Seven of Swords, terus di sini ada Six of Pentacles ya. Di sini terlihat bahwasanya memang Aries di bulan September ini benar-benar bekerja keras, fokus untuk membangun keuangannya, membangun bisnisnya ya. Tapi kalian harus hati-hati. Karena kalian kerja keras, nggak mau menunda-nunda suatu pekerjaan,
hati-hati dengan orang yang datang dan hanya ingin mengambil manfaat dari kalian ya. Tapi kalau saran saya, ketika ada orang yang memanfaatkan kalian, biarin aja ya. Karena jelas di Al-Quran itu bahwasannya orang yang sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi ketika memang ada orang yang datang untuk mengambil manfaat, biarin gitu loh ya. Toh kalau dia mengambilnya dengan cara yang tidak baik, nanti pun dia akan dapat balasannya. Jangan dikotori tangan kita untuk membalas mereka ya. Biarkan dia mengambil manfaat dari kita. Nanti kita juga akan diberi balasan yang baik kalau kita tidak membalas ya gitu. Lewat jalan mana? Misalkan dia mengambil manfaat dari hal keuangan, dia ambil punya kita, hak kita dia ambil. Nanti pun dia akan dibalas oleh orang lain, dan kita pun nanti akan dapat dari jalur mana, dari jalan mana untuk keuangan kita. Karena kalau memang sudah hak, ya itu nggak akan kemana gitu loh ya, tetap akan jadi milik kita. Kalau kita pun jauh dari keuangan kita, kalau memang itu hak kita, dia akan datang sendiri. Tapi begitu dekat dengan keuangan, kalau itu memang bukan hak kita, kita nggak akan pernah dapat. Jadi Aries, jangan khawatir kalau ada orang yang memanfaatkan kalian, nggak apa-apa, biarin aja ya. Terus di sini ada Six of Pentacles, di mana memang di bulan September Aries ini jadi orang yang jauh lebih banyak berbagi, jadi orang yang lebih dermawan ya gitu loh. Terus tapi sayangnya Aries itu masih suka gagal move on, dia masih suka ngeliat ke belakang aja gitu dalam hal percintaan ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting itu jadi pelajaran aja, mana yang baiknya diambil, mana yang buruknya jangan dipertahankan. Yang baik dipertahankan terus ya. Dan di sini ada Seven of Wands. Aries di sini selain kerja keras, nggak mau nunda-nunda pekerjaan, dia juga bisa menghandle semua pekerjaannya sendiri. Tapi ingat ya Aries, kalian nggak boleh over. Karena apa? Nantinya kalian akan sakit ya gitu. Fisik kalian jaga baik-baik, karena mungkin sekarang nggak ngerasain keluhan apa-apa, tapi ketika nanti itu sudah jadi akumulatif, wow, sakitnya luar biasa ya gitu. Banyak keluhannya. Lalu di sini ada The Star, ada Justice, ada Wheel of Fortune ya. Wow, kartunya keren-keren nih Aries, amin kan. Di bulan September Aries bisa mengambil alih kontrol hidupnya lagi ya, mungkin karena dia sudah punya kemapanan finansial ya, dan memang Allah dan alam semesta akan memberikan kalian keadilan, di mana memang rodanya bisa tertarik lagi ke atas, terutama dalam hal keuangan kalau yang saya rasain ya. Dan dalam hal percintaan memang Aries bisa jauh lebih memilih mana orang yang ingin dia inginkan dalam hidupnya gitu. Misalkan sekarang lagi ada dengan si A dan si B, ya udah dia lebih pilih si B misalkan, ya udah gitu, dia bisa memilih cintanya ya. Terus di sini ada Nine of Cups dan The Fool. Wow, ini kartunya keren-keren ya. Jadi benar-benar di saat memang sendiri pun dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Dia sudah nggak perlu lagi mencari kebahagiaan di mana-mana, nggak perlu lagi bergantung kebahagiaan dengan orang lain, materi segala macam. Tapi dengan dirinya sendiri Aries sudah berbahagia ya, aminkan. Dan memang di bulan September adanya awal baru ya, dimana dia mau bergerak maju ya. Hal-hal yang negatif di masa lalu, hal-hal yang kurang nyaman, itu semua jadi pelajaran dalam hidupnya dia. Keren ya Aries ya, berkah semestanya. Terus di sini untuk monologi, oke. Oke. Berkah semesta yang akan zodiak Aries dapatkan adalah don't let pride get in your way. Ingat ya Aries, kalian mendapatkan berkah dalam hal keuangan, kehidupan baru, pasangan yang mungkin nanti kalian bisa memutuskan mau dengan siapa. Tapi ingat, bolehlah berbangga sedikit, tapi kadarnya jangan berlebihan ya. Karena kalau kadarnya berlebihan, bangganya itu jadi sombong dan kalian nanti bisa jatuh kembali ya. Hati-hati. Terus luck is on your side. Bener-bener kalian nih lagi bulan-bulannya Aries ya gitu, September itu. Karena keberuntungan ada di tangan kalian ya Aries gitu. Oke. Dan walk through your fears. Kamu harus bisa melawan ketakutan kamu ya. Memang perang yang paling sulit ada perang melawan diri kalian sendiri ya. Dan memang kalian harus bisa
punya keberanian untuk melawan ketakutan. Kadang ketakutan itu cuman ada di diri kita sendiri, di pikiran kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau dijalani belum tentu seperti yang kita bayangkan. Jadi kalian harus bisa keluar dari ketakutan kalian sendiri. Terus di sini ada you are very close to achieving your goal, dimana memang Aries mau mulai mendekati tujuan-tujuannya. Jadi tujuan-tujuan itu mau segera dicapai, mau segera didapat ya. Jadi kalian harus terus jaga, maintain seperti ini. Hiduplah dengan penuh keceriaan, kejujuran, keikhlasan, ketulusan, karena kalian akan mendapatkan berkah ya. Dan tujuan-tujuan kalian itu akan diwujudkan di bulan September. Amin. A personal issue reaches resolution, dimana memang permasalahan-permasalahan pribadi kalian di bulan September itu akan dapat jalan keluarnya Aries ya. Terus be bold and make the first move. Kalian harus berani dan membuat suatu tindakan ya. Memang kalian harus memiliki suatu keberanian untuk bertindak gitu loh. A time for healing ya, memang di sini memperkuat kartu temperance ya. Waktunya kalian memang untuk healing, waktunya kalian memang untuk sembuh. Dan a time to give rather than take di sini memperkuat kartu Six of Pentacles ya, dimana memang waktunya kalian lebih banyak memberi daripada menerima ya gitu. Karena kalian akan mendapatkan keberlimpahan materi ya juga sebagai hadiah semesta ya. Oke. A win-win outcome is forecast ya, memang jalan keluar yang akan kalian dapatkan itu benar-benar menguntungkan ya, dalam artian tidak merugikan kedua belah pihak, tidak menguntungkan satu pihak, tapi lebih ke win-win solution, dimana memang keputusan yang diambil itu memang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya kalau ketika kalian memang memilih dua pilihan di antara si A dengan si B, kalian akhirnya memilih si B, namun akhirnya kalian bisa berbicara secara diplomasi untuk mendapatkan jalan keluar. Ini baiknya gimana biar lo sama-sama enak, biar lo dan gue sama-sama enak, nggak ada yang dirugikan, seperti itu ya. Oke, itu untuk monologinya. Terus kita ke romance angel ya. Oke, di bulan September berkah semestanya adalah unrequited love. Kalau yang saya rasain di sini udah nggak ada lagi cinta yang tidak berbalas. Jadi ketika kalian sudah memutuskan dengan si B, ya si B pun ternyata memiliki perasaan yang sama kalian gitu loh. Jadi nggak ada lagi cinta yang tidak berbalas. Terus di sini, wedding. Wow, di bulan September orang yang kalian pilih, orang yang kalian dilingkan itu bisa diajak ke jenjang pernikahan. Ya, mungkin juga ada yang mau melangsungkan pernikahan di bulan September. Oke. Terus udah gitu, worth waiting for. Ketika memang kalian sedang terpisah, jarak, waktu, ruang, negara, segala macam, dan kalian memang sudah memilih, dia layak untuk ditunggu ya, dan tinggal tunggu waktunya aja dari Allah dan alam semesta. Worth waiting for. Dan memang akhirnya orang itu bisa diajak ke jenjang pernikahan. Oke, aminkan aja. Trust. This situation is calling for you to have faith. Jadi benar-benar di situasi seperti ini di situasi seperti ini untuk hal percintaan memang kamu dituntut untuk lebih berjuang ya, karena nih orang nih lagi jauh sama kalian ya. Terus tapi akhirnya nanti bisa diajak ke jenjang serius, dan memang ternyata dia adalah soulmate kamu ya. Dan kalau kalian sudah menikah, coba deh kalian honeymoon ya. Saya menyarankan untuk honeymoon. Tapi kalau yang belum menikah jangan ya guys ya. Ya pergi-pergi ke puncak, pergi-pergi ke taman hiburan dan segala macam. Dan let's go off of control issue, dimana memang ini memperkuat kartu mana tadi? A personal issue research resolution ya, dimana memang kamu akan keluar dari permasalahan pribadi kamu ya. Apapun itu, deception. Diharapkan memang jangan lagi ada pakai topeng ya. Bener-bener kalian menjalani hubungan ini dengan jujur, dengan apa adanya dan segala dan semuanya hal-hal yang baik-baik. Mungkin di masa lalu pasangan kalian terlalu banyak memakai topeng, mungkin juga cinta kalian tidak berbalas dan lain-lain. Nah, ketika kalian memang sudah memutuskan misalkan untuk dengan si B, ternyata selain dia soulmate dan bisa diajak ke jenjang pernikahan, dia juga adalah cinta sejati kamu. Ya, kalau kamu memang udah yakin ya udah, calling in your soulmate, panggil gitu. Caranya dengan apa? Dengan berdoa, dengan usaha, dengan berbuat baik. Jangan lupa afirmasi, visualization, dan juga law of attraction. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cari di YouTube, di Google, belajar mengenai afirmasi, visualization, terus law of attraction ya. Dan release your egg.
memang diminta untuk di bulan September ini, Aries, ayo kamu harus bisa rilis mantan kamu, karena mantan kamu itu udah nggak baik ya, dia terlalu toksik. Terus dan flirt ya, lo udah memutuskan nih dengan si B, coba deh kasih pesan-pesan menggoda yang sewajarnya aja ketika kalian memang memutuskan untuk berdealing dengan si B ya. Dan ternyata lebih hebatnya lagi, selain dia soulmate, cinta sejati, bisa diajak ke jenjang pernikahan, dan dia adalah religious factor, di mana memang koneksi spiritual. Koneksi spiritual di sini ketika kalian memang dekat sama Allah dan kalian tidak kemelekatan, dalam artian ngelos hatinya, dia akan semakin dekat. Tapi ketika kalian jauh dari Allah dan kalian terlalu kekeh pingin sama dia, dia akan semakin jauh ya. Bisa jadi dengan karena hadirnya orang ini, kamu jadi jauh lebih baik ibadahnya, atau sebaliknya dia jadi jauh lebih baik ibadahnya ya. Sorry, nggak cuman ibadahnya aja, tapi kalau ke dunia spiritual itu dia nggak cuman ibadahnya aja, tapi outputnya atau perilakunya keluar itu dia jadi jauh lebih baik. Misalnya yang tadinya egois, dia jadi lebih mengerti perasaan orang. Yang tadinya dia nggak mau ngebantuin orang, dia jadi lebih banyak menolong orang lain. Yang tadinya malas banget untuk sedekah, berderma, dia jadi lebih banyak melakukan hal-hal itu ya. Oke, terus sekarang kita ke self care. Kalau di waktu luang, kalian bisa lakukan hal-hal ini ya, Aries. Oke, di waktu luang, kalian bisa lakukan sing with the moon. Kalau kalian lihat kalau kalian malam hari lihat ke langit, di situ ada bulan, dimana memang bulan itu, coba deh kalian lihat ya, dia punya fase-fase di mana ada yang purnama, ada yang sabit, ada yang tengah gitu kan. Jadi ya memang seperti itu juga fase kehidupan manusia. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas gitu kan. Kalau kita di atas, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh jumawa. Kalau kita di bawah ya ya udah, kita lakukan yang baik-baik aja. Kenapa? Kadang kita melihat orang berada itu sombong, wajar. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, kita sombong, kita nggak mau bantu orang lain, kita judes, kita ketus segala macam, orang tuh nggak akan respect ya. Beda sama orang yang nggak punya apa-apa tapi dia punya perilaku yang baik, orang pun akan respect. Nggak ngelihat dia nggak punya apa-apanya, tapi lebih ngelihat ke personalnya ya. Terus udah gitu di sini ada build strength. Kalau kalian lagi banyak waktu menyendiri atau me time, coba deh kalian membangun kekuatan diri kalian sendiri. Contohnya dengan apa? Misalnya kalian lebih banyak belajar tuh banyak hal ya, nggak cuma dari buku aja. Sekarang lebih mudah langsung dari YouTube, dari Google segala macam. Bangun kekuatan kalian, nggak cuma fisik bisa melalui olahraga, tapi lebih ke mental, spiritual, terus lebih ke mindset ya kan, pemikiran kalian. Lebih bangun hal-hal yang positif gitu loh. Jadi biar pada saat seseorang itu datang ke kehidupan kalian, yang kalian memang sudah memutuskan dengan si B, kalian sudah pantas, sudah layak untuk menerima beliau. Kenapa? Terkadang kita menginginkan si A, tapi kita tidak melayakkan diri kita untuk mendapatkan si A. Contoh, misalkan dia itu, dia tuh udah mapan kerjaannya, dia tuh baik, dia tuh soleh segala macam, tapi kita mau ngedapetin dia, cuman kitanya nggak seperti itu, namanya kita tidak layak gitu loh. Layakan dulu diri kita untuk mendapatkan beliau, baru nanti Allah pun dan alam semesta mempercayakan orang itu dititipkan ke kita gitu loh. Gimana kita mau dititipkan beliau kalau kitanya sendiri nggak layak, dinilai kita nggak pantas, nggak layak untuk dikasih amanah itu gitu. Jadi ya udah, layakkan diri kalian dengan membangun kekuatan dari diri kalian, mulai dari spiritual, ibadahnya, perlakuannya, mulai dari mindsetnya, mulai dari pengetahuannya, banyak hal lah ya, yang intinya kita bisa punya kualitas diri. Terus di sini ya ada burning bulb ritual. Kalau kalian memang memiliki hal-hal yang nggak nyaman, coba catat di kertas dan kalian taruh di mangkok ya, dimana di situ bisa kalian bakar kertas-kertas tadi. Itu salah satu cara healing sebenarnya ya. Jadi hal-hal yang nggak baik itu sudah lenyap akhirnya. Terus di sini ada dream journal. Coba kalian buat jurnal di mana memang jurnal impian kamu. Misalnya kamu ke depan, misalkan tahun depan kamu mau menikah, tahun depan kamu mau beli motor apa segala macam. Itu kadang
bisa terwujud. Salah satu untuk mewujudkan mimpi itu biasanya dicatat ya. Terus di sini ada read, seperti yang tadi saya bilang, build strength, bangun kekuatan yang nggak cuman dari sisi spiritual, nggak cuman dari sisi attitude, tapi juga dari mindset ya, dengan cara baca, dengan cara nonton hal-hal pengetahuan yang bisa menambah ilmu ya kan. Ya banyak hal lah ya, yang misalkan kita bisa belajar masak, bisa belajar bahasa segala macam. Connect with fire, tadi nggak cuma ngebakar hal-hal yang nggak baik ya di dalam kertas ya, tapi juga coba deh kalian buat api unggun dan rasain apa ya, suatu sensasi yang berbeda ketika kalian memang berada dekat dengan api unggun ya gitu. Oke, itu untuk Aries ya. Sekarang kita ke Soul Journal di bulan September. Itu untuk zodiak. Oke. Nih, ada envy. Sorry. Kalau di masa lalu kalian belum awakening spiritual, kalian belum belum paham mengenai dunia-dunia yang baik segala macam lah ya. Jadi kalian tuh cuman ada rasa iri, kenapa sih hidup gue tuh kayak gini, kenapa nggak sama-sama orang ya. Tapi ternyata setelah kalian melewati ini semua, kalian tersadar bahwasanya memang semua orang itu sama, yang membedakan adalah tantangan hidupnya, dan kita belum tentu kuat menghadapi tantangan hidup dia, begitu juga dia belum tentu kuat menghadapi tantangan hidup kita ya. Oke, jadi pertumbuhan jiwanya seperti itu. Friendship, dimana memang kalian sekarang jadi jauh lebih punya banyak teman ya, yang benar-benar bisa support kalian, dukung kalian. Dan hati-hati untuk teman, saya menyarankan untuk kita boleh baik sama siapa aja, tapi kalau menurut saya kita harus tahu, kita harus memberikan kadar sama teman-teman kita. Oh, si A nih dia kayaknya datang cuma buat manfaatin kita doang, kasih aja 20% misalkan. Oh, si B nih dia kalau misalkan susah seneng bareng-bareng udah pol-polan gitu kan. Jadi memang kadarnya harus lebih diperhatikan untuk orang yang hadir dalam kehidupan kita. Lalu di sini grief, nggak ada lagi kesedihan, karena kamu mengerti bahwasanya ketika kamu kehilangan sesuatu, itu adalah kesempatan kamu untuk menerima. Ya memang kamu kehilangan mantan kamu, tapi ternyata Allah mau memberikan hal yang jauh lebih baik, yaitu misalnya orang yang kamu dilingkan si B tadi ternyata memang orangnya jauh lebih baik dari mantan kamu ya. Jadi nggak ada lagi kesedihan. Terus di sini ada perseverance, I know that I can do whatever I set my mind. So dimana memang setiap apa yang kamu pikirkan kamu bisa lakuin, kamu bisa wujudin ya. Jadi dan ternyata memang alam semesta itu dan Allah itu berbaik hati untuk mewujudkan impian-impian kamu, karena kamu sudah bertransformasi, sudah berubah jadi jauh lebih baik ya. Dan di sini ada regret, I know that I cannot change the past. Jadi benar-benar kamu itu sadar, tahu, mengerti bahwasannya kamu nggak bisa merubah masa lalu, tapi kamu tidak mengkhawatirkan masa depan. Dan akhirnya kamu untuk masa sekarang, hidup di masa sekarang, kamu melakukan hal yang terbaik, doa, usaha, berbuat baik, nanti karmanya akan baik. Di sini ada worry, kamu nggak ada lagi kekhawatiran gitu, karena kekhawatiran itu nggak ada output yang baik buat hidup kamu. Jadi ya udah, kamu nggak ada kekhawatiran, kamu nggak ada ketakutan, kamu bisa melewati itu semua dan kamu akan mendapatkan kedamaian ya gitu, kedamaian. Terus lebih sabar ya, dan juga judgment, karmanya kamu akan memetik karma yang baik karena kamu sudah menanam. Kalau kamu mau mendapatkan hal baik ya kamu harus nanam dulu hal-hal yang baik. Contohnya kamu mau panennya durian, tapi kamu nanamnya jagung, kan nggak mungkin. Kamu nanam jagung ya kamu dapatnya jagung. Jadi ketika kamu memang mau dapat karma yang baik ya kamu harus menanam hal baik, baru kamu dapat karma baik. Kamu mau dapat karma baik tapi kamu ngelakuinnya hal yang nggak baik, nggak bakalan dapet ya. Jadi doa, usaha, berbuat baik. Kalau doa usahanya udah baik tapi nggak pernah berbuat baik, hasilnya nggak akan baik. Doa, usaha, berbuat baik, insya Allah dapatnya karma baik, hal-hal baik. Dan di sini ada gratitude, jadi orang yang jauh lebih bersyukur juga berkahnya ya, diaminkan. Setiap hal-hal kecil bersyukur. Kenapa? Nanti nikmatnya akan ditambah sama Allah ya. Di sini ada humor, mungkin kamu bisa di bulan September ini jadi orang yang jauh lebih humoris, lebih bisa menghibur orang lain, atau bahkan kamu lebih senang nonton hal-hal yang lucu gitu kan, dan lain-lain yang berhubungan dengan humor ya. Love,
Ya selain tadi berkah keuangan, juga kalian mendapatkan berkah dalam hal percintaan. Kamu orangnya penuh cinta, penuh kasih sayang, jadi kamu layak untuk mendapatkan cinta juga ya. Oke. Lalu untuk sexy love, oke. Sexy love di sini ada breathe deeply. Coba kamu bernafas yang dalam. Beda kan nafas yang biasa aja sama yang dalam, itu jauh lebih menenangkan ya. Coba kamu bernafas ya yang dalam. You say you're sorry. Ketika kamu punya salah, ya udah kamu minta maaf, jangan gengsi ya. 3 hal yang sekarang susah ditemuin itu adalah minta maaf, terima kasih, dan minta tolong ya gitu loh. Sekarang udah susah gitu loh ya. Terus di sini ada ask for help. Ketika memang ada orang yang sekiranya butuh bantuan, kamu bisa tanya, kamu butuh bantuan nggak gitu, karena kamu memang sekarang orang-orangnya udah you are good enough ya, udah cukup baik gitu loh. Dan kamu orangnya jadi dermawan gitu kan, nggak cuma dalam hal uang gitu, tapi dalam hal pertolongan segala. You are love ya, di sini ada love. Kamu orangnya penuh cinta ya, jadi kamu layak mendapatkan cinta. Maafin, karena dengan memaafkan kamu bisa sembuh. Salah satu cara untuk sembuh ya memaafkan. Listen to your body, dimana memang kamu harus bisa mendengarkan keluhan-keluhan tubuh kamu. Oh ini kayaknya udah ada keluhan nih gitu kan. Oh mungkin gue harus banyak tidur, banyak istirahat gitu kan. Slow down, ini seperti orang yang bermeditasi. Lebih slow, jangan gerabah-gerubuk. Itu Wallace ya. You cannot please everyone. Seperti tadi saya bilang, kamu nggak bisa mengignore semua orang, tapi juga nggak bisa ngasih kesempatan orang untuk masuk dalam kehidupan kamu. Tapi pakai kadar ya. Nourish yourself. Lebih bisa menjaga diri kamu, merawat diri kamu, dan memang hidup itu bergelombang gitu loh ya. Ikutin aja arusnya, jangan flat gitu ya. Dan kamu akan mendapatkan begitu banyak pujian ya. Nah, ada lagi pause. Coba kamu diam sejenak ya. Lebih ke ya itu tadi, dengan diam kamu bisa kontemplasi, kamu bisa introspeksi, kamu bisa bernafas yang dalam. Terus selain itu kamu bisa bermain ya, karena dengan bermain kamu mendapatkan energi bisa menghadirkan energi melahirkan, tapi lebih ke play itu kan kita senang, bahagia, jadi positif kan, energi vibrasinya bisa menarik hal-hal yang positif, dan vibrasi positifnya bisa menarik hal-hal yang baik juga gitu loh ya. Dan di sini ada something bigger is on the way, oke? Dan ketika memang kamu sudah sembuh, sudah healing, kamu mau dikasih hadiah, sesuatu hal yang besar itu sedang menuju ke kamu ya. Tapi kamu harus healing dulu, harus sembuh dulu ya. Dan find your tribe, temukan teman-teman friendship yang memang sevibrasi sama kamu ya. Seneng ya Aries. Oke. Itu adalah berkah semesta untuk zodiak Aries di bulan September 2021. Sudah selesai ya guys ya. Maafin kalau saya banyak salah. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk subscriber, viewers, komen, terus untuk klien tarot, terus untuk terapis, untuk customer gorden saya, terima kasih. Semoga kebaikan yang dibahas Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.